Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfiansyah dari Universitas Said Jakarta dengan NIM 2022-1521. Topik yang kali ini bukan hanya penting bagi mahasiswa akuntansi, tetapi juga bagi semua yang ingin memahami bagaimana akuntan menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Sebelum masuk ke detail, mari kita pahami dulu mengapa kode etik itu penting. Profesi akuntan memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak hanya mengolah angka, tapi juga menjaga kebenaran dan transparansi informasi keuangan. Bayangkan, kalau seorang akuntan bisa seenaknya mengubah laporan keuangan. Tentu ini bisa berdampak buruk bagi investor, bank, bahkan masyarakat umum. Karena itu, akuntan harus bekerja berdasarkan kode etik, yaitu pedoman yang mengarahkan perilaku mereka agar selalu jujur, objektif, dan profesional. Lalu, apa sebenarnya kode etik akuntan? Kode etik adalah dokumen resmi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berisi prinsip-prinsip moral dan profesional yang wajib diikuti oleh semua akuntan. Kode ini juga mengikuti standar internasional yaitu kode etik IESBA atau International Ethics Standards Board for Accountants, agar praktik akuntan di Indonesia selaras dengan praktik global. Intinya, kode etik membantu akuntan untuk tetap berada di jalur yang benar, terutama saat mereka menghadapi dilema atau tekanan dalam pekerjaannya. Lalu, kode etik punya beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menjaga integritas dan reputasi profesi akuntan. Yang kedua, untuk memberikan panduan etis ketika akuntan menghadapi situasi yang rumit. Misalnya, diminta mengubah data keuangan oleh atasan. Dan yang tak kalah penting, kode etik membantu membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, profesi akuntan tidak bisa berfungsi dengan baik di masyarakat. Selanjutnya, kode etik akuntan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian utama. Untuk bagian A, yaitu prinsip etika fundamental. Prinsip ini adalah nilai-nilai yang wajib dipahami semua akuntan. Lalu bagian B, yaitu ancaman terhadap kepatuhan. Prinsip ini membahas potensi, godaan, dan tekanan yang bisa mengganggu etika. Lalu bagian C, yaitu panduan untuk akuntan non-publik. Prinsip ini untuk akuntan yang bekerja di perusahaan, bukan di kantor akuntan publik. Struktur ini dirancang agar bisa digunakan di berbagai situasi dan lingkungan kerja. Sekarang kita bahas 5 prinsip utama dalam kode etik. Yang pertama yaitu integritas, yang mana akuntan harus jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu objektivitas, yang mana kita tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan, konflik kepentingan, atau bias. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional, yang mana harus terus mengasah kemampuan dan bekerja secara hati-hati. Yang keempat yaitu kerahasiaan, yang mana kita harus menjaga informasi klien dengan baik. Yang kelima yaitu perilaku profesional, yang mana kita tidak melakukan tindakan yang merusak nama baik profesi. Kelima prinsip ini adalah pondasi utama dalam setiap keputusan akuntan. Namun, dalam praktiknya, akuntan sering menghadapi ancaman terhadap etika, seperti kepentingan pribadi, misalnya punya saham di perusahaan yang diaudit. Lalu, peninjauan diri sendiri ketika dia mengevaluasi hasil kerjanya sendiri. Lalu, keintiman, jika terlalu dekat dengan klien. Lalu juga advokasi, jika terlalu membela kepentingan klien. Dan intimidasi, jika ditekan oleh atasan atau klien. Untuk menghadapi itu semua, akuntan perlu melakukan tindakan pengamanan, seperti konsultasi dengan rekan atau pihak etika perusahaan. Lalu, menolak tugas yang berisiko, dan juga mendokumentasikan setiap keputusan etis. Dan tentunya, terus mengikuti pelatihan etika. Agar lebih jelas, mari kita lihat kasus sederhana. Misalnya, seorang akuntan diminta oleh manajer untuk memasukkan laporan keuangan supaya perusahaan terlihat lebih sehat di mata bank. Kalau dia setuju, mungkin perusahaan akan dapat pinjaman. Tapi di sisi lain, itu jelas melanggar integritas dan objektivitas. Apa yang harus dilakukan? Jawabannya, menolak secara profesional, mencatat semua permintaan tersebut, dan jika perlu, melaporkannya ke pihak berwenang. Inilah pentingnya kode etik, agar akuntan tahu harus bersikap seperti apa saat menghadapi tekanan. Jadi, bisa kita simpulkan, kode etik adalah kompas moral bagi akuntan. Dengan memegang teguh etika, akuntan bisa menjaga reputasinya, melindungi publik, dan mengambil keputusan yang benar meski dalam tekanan. Etika bukan hal tambahan, tapi bagian inti dari profesi akuntansi. Ada kata pepatah, keahlian membuat kita bisa bekerja, tapi etika yang membuat kita dipercaya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi membantu teman-teman memahami pentingnya kode etik akuntan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.